Isu keuangan dalam rumah tangga Deddy Corbuzier dan Sabrina Herunisa kembali menjadi bahan perbincangan setelah seorang netizen yang budiman dengan akun @thefelixid membahas dinamika pengelolaan uang di antara keduanya. Ia menyoroti bahwa dalam rumah tangga tidak ada aturan baku tentang siapa yang seharusnya mengatur keuangan, karena setiap pasangan memiliki budaya dan kesepakatannya sendiri. Dalam penjelasannya, muncul dua model umum dalam hubungan finansial. Istri diberi jatah bulanan tetap atau istri meminta dana setiap kali diperlukan. Kasus Deddy Corbuzier dan Sabrina dianggap menarik karena meski Sabrina menerima tunjangan cukup besar, ia disebut tetap merasa kurang puas dan sempat mengusulkan agar penghasilannya diganti tunjangan tetap sebagai ibu rumah tangga, namun ditolak oleh Deddy Corbuzier. Perbedaan pandangan inilah yang dianggap menjadi sumber ketegangan di antara mereka. Deddy Corbuzier dikenal menganut gaya hidup minimalis dan sangat berhati-hati dalam pengeluaran. Sedangkan Sabrina dinilai lebih terbuka terhadap kebebasan finansial dan gaya hidup modern. Banyak yang menilai prinsip hemat Deddy Corbuzier kerap disalahartikan sebagai sifat pelit. Padahal ia memegang teguh pandangan bahwa kekayaan harus dijaga dengan disiplin dan pengendalian diri. Dari perbedaan prinsip inilah muncul gesekan yang memperlihatkan betapa rumitnya keseimbangan antara cinta, uang, dan ego dalam rumah tangga publik figur. Dalam pernikahan memang nggak ada bener, nggak ada salah dalam soal keuangan. Tiap-tiap orang, tiap-tiap keluarga ada caranya sendiri, ada culture-nya tersendiri. Oke, ini gue mungkin coba beberin dari POV cindo-cindo yang gue tahu. Ada model yang mungkin kalau kalian berpikir normalnya tuh si suami ngasih kartu kredit atau kartu debit ke istri untuk belanja tiap bulan. Mungkin limitnya ya sesuai kemampuan lah, 30 juta, 50 juta, 100 juta, 200 juta, whatever. Itu buat istrinya ya, untuk sehari-hari, untuk pembantu, untuk listrik, untuk anak, untuk belanja makan di rumah. Dan mungkin kalau ada tambahan, si istri mau beli iPhone, mau beli tas, minta suami. Ada yang kayak begitu. Nah, ada yang cara kedua juga. Si keluarganya ini, istrinya dikasih jatuh bulanan ya, tapi kalau mau apa-apa minta. Oke, jadi modelnya adalah Deddy mau sama anak ke mall nih, minta 5 juta dong buat seharian mereka makan belanja dong gitu. Atau Deddy ini bensin habis, tolong transfer dong. Atau bayar pembantu sekian. Jadi ada yang kayak gitu, tiap kali perlu baru minta gitu loh. Nah, terus juga di cindo-cindo juga cewek ada yang kerja, ada yang jadi ibu rumah tangga. Yang kerja ya penghasilan si cewek biasanya sih ya buat dia sendirilah gitu. Tapi juga kayak kadang kita nggak hitung-hitungan lah, kayak beginilah, cincai lah. Maksudnya misalnya kalau udah suami istri kan lagi pergi makan siang, ya suaminya lagi ke WC, ya istrinya yang bayarin, apa kayak gitu, kita nggak hitung-hitungan lah. Oke, atau kayak tangan suaminya lagi penuh pegangin barang, terus istrinya beli es krim, beli kopi, ya itu pakai duit dia sendiri lah gitu loh. Nggak, jadi itu nggak hitung-hitungan gitu loh. Nah, yang tricky adalah culture soal uang ini nih. Oke, dari Sabrina kalau di interview kan kesannya tuh dia bilangnya wah nggak dikasih jatah bulanan, atau dikasih jatah bulanan itu double digit. Tapi kesannya dia nggak puas. Kesannya dia propose ke Om Deddy-nya adalah gua mau berhenti kerja jadi ibu rumah tangga, tapi karena sekarang gua ada penghasilan, bisa nggak gua jadi ibu rumah tangga tolong diganti jadi penghasilannya gua. Nah, buat Om Deddy, gua nggak nyuruh lu berhenti kerja. Kalau lu mau kerja, ya kerja aja. Lu kerja karena lu suka, bukan karena duitnya. Gua bisa kebayang nih. Kedua, yang gue bisa kepikiran dari POV-nya Om Deddy gini, kalau lu tinggal sama gue ada prinsip-prinsip tertentu. Kayak mungkin kalau belanja ya jangan terlalu sering-sering, nggak perlu lah beli yang branded, beli secukupnya, makan secukupnya, nggak perlu yang mewah-mewah gitu loh. Jadinya sebenarnya Om Deddy ini mau mencanangkan ya hemat, yang nggak perlu ya yang nggak perlu. Nah, ini yang kadang
terkesan bagi orang luar ngeliatnya pelit, tapi ini adalah prinsip. Jadi gini guys, banyak orang kaya ya. Gue pernah diceritain bokap gue, dia ketemu ini bilioner orang Singapura terkenal gitu ya. Bokap gue pernah ngeliat di airport di Eropa lagi mau pulang balik ke Singapura. Nah, si bilioner ini terlihat sama bokap gue lagi ngantri di bagian tax return. Apa tuh yang buat turis, kalau turis kan bebas tax belanjanya. Nah, dia ngantri di situ. Padahal kalau dipikir-pikir, ngapain ngantri? Dia bilioner, duitnya udah banyak. Dia paling dapat tax refund tuh cuma ya mungkin $1.000, $2.000, $5.000. Ya mungkin oke lah, dia belanjanya banyak, bisa mungkin tax refundnya $10.000. Cuma secara waktu dan tenaga, ngapain dia ngantri sama orang-orang normal ngantri tax refund gitu, ngisi formulir tax refund? Itu adalah karena itu udah prinsip dia. Ini ada duit, seberapapun kayaknya gua, it doesn't matter. Prinsipnya duit ini harus dijaga. Ini ada duit yang haknya gua secara sah, yaitu tax refund. Ya apa sih susahnya, toh lagi nunggu pesawat juga, ya udah nunggu aja dapat duit. Mikirnya tuh begitu. Ya makanya mungkin juga karena itu mereka jadi kaya gitu. Nah, jadi mungkin gaya hidupnya nggak cocok. Ada secara filosofi yang mungkin soal spending habit begini yang mungkin nggak cocok. Yang mungkin bagi seorang Sabrina, lu sama temen bisa royal banget, lu nolongin orang. Cuma sama gua kenapa lu kayaknya pelit banget, kenapa dipirit-pirit segala macam gitu loh. Soalnya kelihatan banget guys di podcast itu tuh, pas bagian Sabrinanya ngomongin soal duit, soal jatah, si Om Deddy-nya juga nge-reply-nya tuh kaget, kayak kasar gitu loh, kayak udah bukan bercanda lagi, dan kayaknya kalau bercanda kayaknya terlalu kasar. Jadi kayak sebenarnya tuh letupan beneran pribadi gitu. So anyway, Om Deddy adalah orang yang kuat, yang berprinsip. Cara gue, lo ikutin, kalau enggak ya udah. Bagi beberapa orang mungkin semakin di ngomongin, yang bisa belajar nih cewek-cewek, semakin lo ngomongin, cowok tuh akan semakin ngebatu. Aturan lu nyantai aja, lu ikutin aja iramanya gitu loh. But ya udahlah, Sabrina masih muda, mungkin udah ada rencana lain. Kita wish for the best buat semuanya. Semoga dari ini kita bisa belajar lah, oke? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, lagi viral banget soal perceraian antara Sabrina Hairunisa dengan Deddy Corbuzier. Jadi, mereka sendiri tuh udah berpacaran selama 9 tahun dan menikah selama 3 tahun. Tapi akhirnya mereka tuh bikin postingan yang isinya tuh bikin terharu gitu di Instagram. Intinya, mereka sama-sama mengakui bahwa perceraian adalah pilihan yang terbaik untuk keduanya. Terus, gue nemu postingan di pop-up yang isinya tuh relatable banget sama perceraian. Yang intinya, perceraian itu terjadi sebenarnya adalah karena kurangnya komunikasi, ya tentunya antara kedua pasangan tersebut ya. Ada lagi juga nih yang bahas soal jadi takut nikah gara-gara kasus kayak gini. Gue sendiri sih nggak memungkiri ya, dengan banyaknya berita kayak gini tuh bikin gue jadi takut buat nikah ataupun berhubungan biasa. Cuman bagi gue, kalau emang sadar belum mampu untuk berpasangan, mending fokus ke diri sendiri dulu aja dan perbanyak cari teman. Suami istri yang memotivasi kita semua ya, yang anak-anak muda. Kalau menurut gua ya, pribadi ya, Mas Deddy Corbuzier sama istrinya Sabrina mau pisah juga. Oh my god. Memang dunia entertainment, dunia artis ini dibuat terkaget-kaget dan banyak banget kejutan-kejutan yang terjadi tahun ini ya. Cuman yang gua mau gini ya, nggak habis pikir ya. Memang ya kalau jadi artis itu konsekuensinya besar ya, masalah pribadi apa yang mungkin nggak sebenarnya terjadi tapi digoreng sama warganet akhirnya jadi besar dan jadi kayak diklaim gitu, oh karena ini karena itu ya. Ini buktinya, ini yang gue nonton berita tentang perceraian Mas Deddy sama istrinya Sabrina, dimana katanya salah satu alasannya karena Mas Deddy-nya pelit. Aduh,
ya. Kalau menurut gua sih jangan dulu kayak asal kasih pendapat, asal main dengar terus kita langsung bilang, oh karena ini karena itu. Jangan dulu ya, karena gini, gue setuju sama beberapa komentar netizen yang bilang kalau baik-baik aja tidak ada masalah apa-apa, kenapa harus pisah. Gue setuju sih ya, karena tidak mungkin tidak ada masalah, tidak mungkin lagi baik-baik aja terus memutuskan untuk pisah, ya kan? Pasti itu ada masalah lah ya, ada pemicunya di situ. Cuman kembali lagi guys, menurut gue sih ya udahlah, kita doakan aja yang terbaik ya, karena jujur gue sangat ngefans banget sama istrinya. Dia motivasi gue kayak, wah perempuan itu walaupun sudah punya titel, walaupun sudah punya suami yang backingannya atau suami yang punya power ya kan, tapi tetap dia kayak berdiri di kakinya, berusaha sendiri, nggak neko-neko, terus dia punya perusahaan sendiri dan lain sebagainya, dan yang memang sukses gitu, bahkan menerima suaminya apa adanya gitu ya kan. Dari awal pernikahan tuh gue udah salut banget, sampai pada saat dia memutuskan untuk tetap sekolah di Korea, dan pokoknya itu dah motivasi gua banget gitu lihat kehidupan dari istrinya. Dan tiba-tiba oh my god. Jadi guys, gua cuma bilang udah kita doakan aja yang terbaik ya. Jangan dulu kita main-main kayak oh karena ini, karena pernikahan lavender atau apa segala macam, karena dia pelit dan dari nikah aja udah pisah ranjang segala macam. Udah jangan berargumen yang nggak benar-benar ya, karena belum ada klarifikasi yang pasti dari yang bersangkutan, Mas Dedi maupun istrinya Sabrina. Kita doakan aja ya guys. Gimana menurut lo semua? Coba deh komen di kolom komentar.